Daun pepaya dapat digunakan pada bidang budidaya perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rama Bergawa Raja Damai dengan NPM 2301102000163 dari Perikanan kelas C. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus penggunaan ekstrak daun pepaya terhadap keberhasilan penetasan telur ikan bandeng dan studi kasus penggunaan serbuk daun pepaya terhadap peningkatan efisiensi pemanfaatan pakan, rasio efisiensi protein, dan laju pertumbuhan ikan nila. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah biokimia perairan yang diampu oleh Ibu Emma Rochima. Ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan ekonomis penting karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, dan menjadi salah satu sumber protein hewani untuk masyarakat karena mempunyai rasa daging yang enak dengan harga terjangkau, dengan kandungan gizi seperti asam lemak, omega 3 berupa EPA, ERA, dan DHA. Masalah yang dihadapi saat ini oleh pembudidaya ikan bandeng ialah tidak terpenuhinya kebutuhan benih akibat dari rendahnya daya tetas telur, serangan mikroba, dan penyebab penyakit lainnya yang menjadikan telur menjadi busuk. Pemanfaatan daun pepaya untuk kultifan organisme budidaya sebagai solusi. Pepaya diketahui memiliki kandungan enzim papain dan senyawa antimikroba, sehingga dapat dijadikan imunostimulan. Kandungan senyawa enzim papain dan senyawa antimikroba yang terdapat dalam pepaya tersebut memiliki potensi untuk memelihara kesehatan telur. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas berbagai konsentrasi ekstrak yang diperoleh dari daun pepaya dalam menunjang keberhasilan penetasan dan penekanan terhadap abnormalitas larva. Pembuktian keberhasilan penetasan telur ikan bandeng akibat penggunaan ekstrak daun pepaya. Berdasarkan tabel 1, ternyata hasil analisis one way ANOVA menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara daya tetas telur ikan bandeng yang diberi ekstrak daun pepaya. Berdasarkan tabel 2, ternyata pemberian ekstrak daun pepaya memberikan dampak yang signifikan terhadap abnormalitas larva ikan bandeng. Fakta seputar daun pepaya dan embrio. Pada tabel 2, konsentrasi 25 ml ternyata tidak efektif karena menyebabkan sebagian besar larva abnormal terlihat pada pola mata yang rusak, kepala yang lebih kecil dari mata, dan tulang ekor yang lemah sehingga mudah patah. Konsentrasi terbaik untuk meningkatkan daya tetas telur dan menurunkan persentase abnormalitas larva yaitu konsentrasi 4 ml. Di dalam konsentrasi tersebut terdapat enzim proteolitik yang bekerja memacu pertumbuhan embrio sehingga semakin cepat. Apa kaitannya enzim proteolitik dengan biokimia? Proteolitik berasal dari protease, yang artinya enzim yang menghidrolisis ikatan peptida pada molekul protein yang menghasilkan peptida atau asam amino. Protein ini terdiri atas molekul asam amino yang bervariasi jumlahnya, berkisar antara 10 sampai ribuan, yang berfungsi sebagai unit penyusun polimer protein yang terangkai melalui ikatan peptida. Protein yang memiliki lebih dari 10 asam amino disebut polipeptida, sedangkan istilah protein ditunjukkan bagi polimer asam amino dengan jumlah di atas 100. Menurut Soehartono tahun 1989. Enzim proteolitik menyebabkan bertambah intensifnya penguraian glikoprotein lapisan lendir pada telur ikan. Penipisan lapisan lendir telur ikan diakibatkan oleh enzim proteolitik, sehingga telur tidak tertempeli benda lain seperti kotoran yang dapat menghambat proses penetasan. Menurut Linhart et al. Tahun 2003, enzim proteolitik sangat penting dalam membantu embrio lepas dari lapisan korion selama proses penetasan, sehingga dapat mengurangi abnormalitas pada larva. Kesimpulannya apa ya? Ekstrak daun pepaya dapat meningkatkan daya tetas telur ikan bandeng dan menurunkan persentase abnormalitas larva ikan bandeng. Konsentrasi yang tepat untuk meningkatkan daya tetas telur ikan bandeng dan menurunkan persentase abnormalitas larva ikan bandeng yaitu konsentrasi 4 ml. Lalu bagaimana dengan penggunaan serbuk daun pepaya terhadap peningkatan efisiensi pemanfaatan pakan, rasio efisiensi protein, dan laju pertumbuhan ikan nila? Ternyata penambahan serbuk daun pepaya sebanyak 2% dapat meningkatkan 1. Efisiensi pemanfaatan pakan pada budidaya ikan nila sebesar 36,65%, 2. Rasio efisiensi protein sebesar 0,55%, 3. Laju pertumbuhan relatif sebesar 2,725%, 4. Kandungan protein pada daging ikan nila sebesar 17,98%. Untuk menambahkan serbuk daun pepaya sebanyak 3% dapat meningkatkan ketebalan daging ikan nila sebesar 38,09%. Alasannya apa? Kok bisa begitu? Laju pertumbuhan relatif tinggi terhadap
pada perlakuan A1, yaitu hidrolisis papain dengan penambahan serbuk dan pepaya sebanyak 2%. Hal ini menunjukkan ikan nila dapat memanfaatkan pakan yang diberikan dengan baik karena didukung aktivitas protease papain dalam pakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hewitt tahun 1979, bahwa laju pertumbuhan yang tinggi berkaitan dengan efisiensi pakan yang tinggi juga. Efisiensi pakan yang tinggi menunjukkan penggunaan pakan yang efisien, sehingga hanya sedikit zat makan yang dirombak untuk memenuhi kebutuhan energi dan selebihnya digunakan untuk pertumbuhan. Efisiensi pakan merupakan rasio antara pertambahan bobot dengan jumlah pakan yang dibuktikan selama penelitian. Berikut ini sumber-sumber yang saya gunakan pada studi kasus. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih.